Pernah kepikiran nggak sih siapa aja sebetulnya pemain-pemain utama dalam panggung ekonomi Indonesia? Nah, ada tiga nama besar nih, BUMN, BUMD, dan BUMS. Tiga inilah yang jadi mesin penggerak negara kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng, satu persatu. Apa sih peran mereka? Coba deh kita pikirin, kenapa ya ada perusahaan yang dipegang negara, kayak PLN misalnya, tapi di sisi lain banyak banget perusahaan swasta? Kenapa nggak salah satu aja gitu yang ngurus semuanya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebuka wawasan kita tentang gimana cara kerja ekonomi Indonesia. Oke, sebelum kita jauh ngomongin BUMN atau swasta, kita harus paham dulu dasarnya banget, yaitu apa sih yang dimaksud badan usaha itu? Ini tuh fondasinya, yang ngebedain antara orang jualan biasa sama sebuah bisnis yang beneran sah di mata hukum. Jadi, gampangnya gini, badan usaha itu sebuah institusi resmi. Ada dua kata kunci penting di sini. Pertama, yuridis, yang artinya dia itu diakui secara hukum, punya status resmi. Kedua, ekonomis, yang artinya tujuannya jelas, cari untung. Nah, ini yang bikin dia beda dari sekedar kegiatan dagang biasa di pasar. Nah, ini nih bagian yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya badan usaha sama perusahaan? Coba bayangin gini deh, badan usaha itu otaknya, lembaganya, entitas hukumnya. Kalau perusahaan itu tangan dan kakinya, pabriknya, kantornya, atau tokonya, tempat semua kegiatannya berjalan. Jadi satu badan usaha itu bisa banget punya banyak perusahaan di bawahnya. Oke, dasar-dasarnya udah paham ya. Sekarang kita masuk ke pemain pertama yang perannya gede banget, badan usaha milik negara atau yang kita kenal dengan BUMN. Ini nih yang bikin BUMN itu unik. Mereka itu punya dua misi sekaligus. Di satu sisi, iya, mereka harus cari untung buat disetor ke negara. Tapi, di sisi lain, yang nggak kalah penting, mereka punya tanggung jawab sosial buat nyediain layanan-layanan vital yang kita semua butuhkan. Tapi jangan salah sangka dulu, nggak semua BUMN itu sama loh. Secara umum ada dua jenis utama, yaitu Persero dan Perum. Nah, fokus keduanya ini beda banget. Kita lihat deh apa bedanya. Coba deh lihat dua contoh ini. Di kiri ada PLN. Ini bentuknya Persero. Modalnya itu dalam bentuk saham dan tujuannya jelas, ngejar profit. Nah, sementara di kanan ada Pegadaian. Ini bentuknya Perum. Seluruh modalnya itu murni milik negara dan misinya lebih berat ke pelayanan publik. Gimana caranya nyediain layanan yang terjangkau buat masyarakat? Oke, dari level nasional, kita turun sedikit yuk ke level daerah. Di sini ada pemain kedua, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini, BUMD itu ya BUMN versi mininya, BUMN versi lokal. Kalau BUMN diurus pemerintah pusat buat skala nasional, nah BUMD ini diurus sama pemerintah daerah buat ngurusin kepentingan daerahnya masing-masing. Tujuannya mirip-mirip BUMN, tapi ya itu, skalanya lebih kecil, lebih lokal. Mereka bisa aja ngelola tempat pariwisata daerah, jadiin air bersih lewat PDAM, dan pastinya cari untung juga dong, yang nanti hasilnya balik lagi buat ngebangun daerah itu lewat APBD. Sekarang, kita geser ke pilar ketiga yang sering banget disebut sebagai mesin inovasi dan pencipta lapangan kerja terbanyak, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, kalau BUMN dan BUMD tadi kan punya misi ganda ya antara cari untung dan melayani. Kalau BUMS tujuannya itu lebih fokus, lebih tajam, cari untung sebesar-besarnya buat pemiliknya. Justru inilah yang bikin mereka jadi super inovatif dan kompetitif. BUMS sendiri ada macam-macam bentuknya. Ada yang paling simpel, kayak usaha perseorangan, misalnya toko kelontong yang punya cuma satu orang. Terus ada firma dan CV yang didiriin sama beberapa orang. Sampai yang paling kompleks, yaitu perseroan terbatas atau PT, yang modalnya udah dari penjualan saham. Tapi jangan salah ya, meskipun fokusnya cari untung, peran BUMS buat negara itu vital banget. Mereka ini yang paling banyak buka lapangan kerja, mereka juga pembayar pajak yang besar, dan seringkali merekalah yang ngelahirin inovasi-inovasi baru yang mungkin gak kepikiran sama BUMN. Oke, kita udah kenalan nih sama tiga-tiganya. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka semua ini bekerja sama, atau kadang bersaing di satu panggung besar ekonomi Indonesia. Biar makin nempel di kepala, kita rangkum ya perbedaannya. Dari sisi modal udah jelas banget. BUMN punya negara, BUMD punya Pemda, BUMS punya swasta. Terus dari tujuannya, BUMN dan BUMD itu harus seimbang antara melayani masyarakat dan cari laba. Sementara BUMS, fokus utamanya ya laba. Nah inilah inti perbedaannya. Jadi, penting banget nih buat kita ingat. Mereka bertiga ini idealnya bukan saingan, tapi sebuah ekosistem.
Mereka itu 3 pilar yang saling melengkapi. BUMN dan BUMD ngejaga layanan vital tetap ada, sementara BUMS mendorong inovasi dan efisiensi. Masing-masing punya peran pentingnya sendiri. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Untuk layanan-layanan dasar kayak listrik, air, atau transportasi publik, menurut Anda mana yang lebih baik? Dikelola sama negara yang fokusnya melayani, atau diserahin aja ke swasta yang katanya lebih efisien? Ini pertanyaan besar yang jawabannya terus diperdebatkan sampai sekarang. Terima kasih.